Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Nirmala. Saya dosen tetap dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Slamet Sri. Di Program Studi Psikologi Universitas Slamet Sri ini, salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah Psikologi Pendidikan adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa psikologi. Mata kuliah psikologi hadir di semester 3 dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Total dari pertemuan satu semester untuk mata kuliah psikologi pendidikan ini adalah 16 kali pertemuan. Total 16 kali pertemuan pada pembelajaran mata kuliah psikologi ini sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Detail materi yang akan disampaikan pada mata kuliah psikologi pendidikan yaitu 1. Konsep psikologi pendidikan dan sejarah psikologi pendidikan. 2. Belajar dan pembelajaran. 3. Mekanisme perilaku individu. 4. Prinsip dasar perkembangan anak. 5. Kepribadian. 6. Perbedaan individual, bakat dan minat. 7. Perbedaan individual kecerdasan. 8. Teori kecerdasan jamak. 9. Ikhtisar teori-teori belajar. 10. Ikhtisar metode pembelajaran. 11. Motivasi belajar. 12. Pengukuran dan evaluasi dalam pembelajaran. 13. Peran guru dalam proses pembelajaran. 14. Masalah kesulitan belajar. Metode pembelajaran pada psikologi pendidikan ada 3, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery atau penyampaian, yaitu dosen menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan dan kemudian diharapkan oleh mahasiswa. Yang kedua, interaction atau interaksi, yaitu interaksi dosen dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Bisa mencakup diskusi kelas, menjawab pertanyaan, dan kegiatan dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, assessment atau penilaian, yaitu bagaimana dosen menilai mahasiswa terhadap perkuliahan. Hal ini mencakup jenis penilaian yang digunakan, seperti ujian, tugas, presentasi, maupun proyek. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 4, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Yang pertama, sikap, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 3. Pengetahuan, menguasai konsep teoritis tentang proses belajar. 4. Keterampilan khusus, kemampuan hubungan profesional dan interpersonal, mampu melakukan report dan membangun hubungan profesional yang efektif, serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. Capaian pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan yaitu 1. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep psikologi pendidikan dan perbedaan individual. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan faktor yang mempengaruhinya. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan jenis-jenis kesulitan belajar. 4. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis dalam merencanakan dan mengembangkan karir sesuai dengan potensinya. Sub CPMK mata kuliah psikologi bisa dilihat pada tabel berikut ini. Presentasi penilaian pada mata kuliah psikologi pendidikan yaitu 1. Kehadiran 10%, 2. Keaktifan mahasiswa 10%, 3. Tugas individu 20%, 4. Ujian tengah semester
dan ujian akhir semester 30%. Berikut akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di kuliah saya, yaitu psikologi pendidikan. Ya, sebelum kita memulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, sudah. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa hari ini? Oke, sudah sarapan pada pagi ini? Semangat, pada semangat? Oke, kalau semangat, alhamdulillah saya juga semangat. Sebelum kita memulai di materi saya, yaitu belajar dan pembelajaran, saya akan bertanya tentang materi sebelumnya. Kira-kira ada yang ingat nggak tentang materi sebelumnya itu apa? Oke, Mbak Riza. Oke, tentang psikologi pendidikan. Apa yang Mbak Riza ingat tentang psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang psikologi yang mempelajari tentang proses belajar dan pembelajaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, emosional, dan juga sosial dan siswa. Oke, betul sekali apa yang dibilang Mbak Riza. Oke, materi selanjutnya adalah tentang konsep dasar pembelajaran ya. Di sini menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam lingkungan belajar. Nah, diantaranya adalah yang pertama, upaya menyampaikan pengetahuan kepada siswa di sekolah. Jadi di sini guru sebagai fasilitator untuk menyampaikan ilmunya, pengalamannya, pengetahuan kepada para siswanya. Yang kedua, mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga sekolah. Jadi, sekolah merupakan sarana dan prasarana untuk guru dapat mentransfer ilmu pengetahuan, pengalaman untuk kegiatan proses belajar mengajar pada peserta didik. Yang ketiga, upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Nah, di sini guru harus bisa mengupayakan dan mengarahkan peserta didik agar kognitifnya itu mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Ya, contohnya kayak misalnya kita mau belajar biologi, ya, belajar anatomi. Pada saat kita belajar anatomi, kalian kan hanya berpikir anatomi itu apa ya? Nah, lalu guru mengarahkan kalian ke tempat praktek untuk biologi. Nah, di situ kalian nanti bisa melihat anatomi itu seperti apa, terus kayak tempat praktek fisika, kimia. Nah, itu di situ juga biasanya ada laborat buat kimia. Nah, di situ kalian yang tadinya tidak paham tentang unsur-unsur gas dan lain sebagainya, di situ kalian dikasih lihat ruangan yang dimana ruangan itu membawa kognitif kalian untuk memahami apa yang diajarkan guru. Jadi tidak sekedar bayangan kalian gitu. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Dengan adanya proses mengajar ini, diharapkan kalian siap terjun ke masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik, menjadi warga masyarakat yang mempunyai wawasan luas, berperilaku baik, berperilaku sopan. Nah, ini berasal dari proses belajar, entah itu belajar di dalam kelas maupun kalian belajar di lingkungan. Ya, proses belajar ini luas, tidak harus ada di kelas. Ya. Lalu di sini proses membantu peserta menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, jadi peserta didik itu diharapkan pada saat ada di masyarakat bisa menyelesaikan permasalahannya dengan ilmu yang kalian dapatkan di sekolah.
Kayak misalnya kalian membantu penyelesaian masalah soal matematika pada saat adik tidak paham. Nah, di situ merupakan ada interaksi antara belajar maupun pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran menurut Penturi et al. Dalam sama 2021. Ya, yang pertama perumusan masalah. Ya, jadi sebelum kalian melakukan pembelajaran, itu dilakukan perumusan masalah. Masalah apa sih yang akan dikaji nanti? Dari perumusan masalah itu nanti akan dianalisis. Ya, analisis masalahnya apa saja. Setelah itu, setelah adanya analisis masalah, nanti memilih metode yang cocok untuk menyelesaikan tadi permasalahan yang sudah dirumuskan dari awal. Setelah itu mengimplementasikan metode yang sudah kita pilih tadi. Jadi dari mulai awal rumusan masalah, terus setelah itu memilih metode, lalu kita mengimplementasikan. Yang terakhir adalah menilai. Ya, menilai ini nanti kita bisa melihat dari proses, dari metode yang sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran ini, apakah ada yang kurang. Nah, kekurangannya nanti bisa dilengkapi untuk menyempurnakan proses pembelajaran agar hasilnya itu maksimal di pertemuan yang terakhir. Jadi, evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana metode ataupun cara mengajar kita maksimal atau tidak gitu. Dari kita melihat hasil prestasi-prestasi ataupun hasil belajar peserta didik. Nah, di sini ada aktivitas guru dalam proses pembelajaran ya. Yang pertama, persiapan dari mulai merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan perencanaan mengajar. Jadi, guru biasanya itu membuat RPS. Di RPS itu akan dijelaskan capaiannya bagaimana, teorinya apa, dan pertemuan keberapa, UTS UAS-nya, jenis-jenis teori. Nah, di situ nanti akan dijelaskan secara rinci. Nah, dari RPS itu untuk panduan kita mengajar setiap harinya. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi, pelaksanaannya itu sesuai dengan persiapan pembelajaran. Persiapan pembelajarannya itu seperti apa? Seperti tadi, kayak misalnya kita membuat RPS. Nah, dari RPS itu nanti ada materi-materi yang akan disampaikan. Nah, dari materi itu kita bisa melihat persiapannya seperti apa. Kayak misalnya kita memakai buku apa gitu. Karena antara jenjang SD, SMP, SMA itu berbeda. Apakah guru itu membutuhkan alat peraga ataukah tidak? Itu tergantung dari RPS dan capaian pembelajaran yang akan dituju. Yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola yang berbentuk pengayaan atau penambahan jam pelajaran dan remedial bagi peserta didik yang mendapatkan kesulitan dalam belajar. Ya, ini sering dilakukan di sekolah-sekolah, seperti halnya pada saat guru memberikan kuis ataupun tes-tes, itu pasti ada nilai yang rendah. Buat siswa yang nilainya rendah biasanya ada remedial. Nah, remedial ini merupakan proses yang dilakukan guru untuk peserta didik agar mencapai nilai yang maksimal. Dalam artian di sini adalah pemahamannya yang lebih gitu. Bagi siswa yang pemahamannya kurang dikasih remedial dengan harapan adanya kegiatan remedial itu membuat siswa itu paham tentang hasil-hasilnya yang kurang sesuai. Jadi belajar lagi. Seperti tadi belajar adalah trial error. Jadi kalau ada evaluasi itu adalah hal yang biasa. Oke, asas-asas pembelajaran. Yang pertama adalah peragaan, cara yang dilakukan guru. Nah, cara yang dilakukan guru ini juga berpengaruh terhadap peserta didiknya. Ya, jadi biasanya guru menggunakan cara-cara tertentu, metode-metode tertentu, tentunya disesuaikan dengan materi bahan ajar ya. Contohnya kayak di sekolah TK. Di sekolah TK itu sekelilingnya menggunakan apa?
Oke, alat-alat peraga, ada tulisan, ada huruf, dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan untuk merangsang kognitif peserta didiknya agar paham. Oh ya, ini angka 1, ini angka 2, dan antara peragaan misalnya di TK, SD, SMP, SMA itu sangat berbeda. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan peserta didiknya, ya. Yang kedua, minat dan perhatian, ya. Siswa mempunyai minat dan perhatian penuh itu juga tergantung dari siapanya? Oke, dari gurunya, ya. Gurunya misalnya memberikan bahan ajar yang menarik, cara pengajarannya menarik, metodenya, ada studi kasus dan lain sebagainya. Nah, itu bisa untuk meningkatkan konsentrasi itu. Oke. Yang ketiga adalah motivasi, ya. Motivasi itu juga bisa naik, bisa turun, ya. Motivasi ini juga dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor apa saja? Oke, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu dari dalam diri, eksternalnya adalah dari mana? Oke, kalau temanya pembelajaran berarti faktor eksternalnya apa saja? Kayak gini kita kegiatan pembelajaran, faktor eksternalnya yang mendukung apa? Oke, guru. Ya, pencapaian guru juga cara mengajari guru itu juga berpengaruh. Kayak misalnya guru memberikan reward positif berupa pujian, lalu berupa penghargaan, aplaus setiap kali peserta didiknya melakukan pencapaian pembelajaran walaupun itu sedikit. Nah, tindakan-tindakan guru seperti itu akan membuat motivasi peserta didik itu meningkat. Karena anak senang, kalau kita dikasih penghargaan, itu kan senang, walaupun nilainya misalnya yang tadinya 7 menjadi 8, atau ada anak yang awalnya nilainya 5 lalu menjadi 6, itu kan merupakan apresiasi gitu. Jadi tugas guru juga bisa memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Ya, yang 4 adalah persepsi. Kita mengkolaborasikan pembelajaran baru dengan pengalaman atau pengetahuan kita. Jadi, saat kita mengetahui permasalahan, itu teman-teman sudah tahu penyelesaiannya, lalu ditambah dengan informasi yang dari guru atau peserta didik. Contohnya seperti kita belajar teori behaviorisme. Behaviorisme, teman-teman kan tahu ya, behaviorisme itu perilaku dipengaruhi oleh apa? Oke, dari awal teman-teman sudah tahu behavioristik itu perilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Nah, dengan adanya kalian belajar tentang teori belajar, terutama behaviorisme, kalian akan menjadi lebih tahu, oh ternyata perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan, itu ternyata ada teorinya, ternyata bisa macam-macam. Ada pola asuh juga, ada lingkungan sekitar juga berpengaruh. Nah, ini contohnya. Jadi mengkaitkan pengalaman yang kalian paham dengan ilmu baru yang didapatkan oleh guru atau sebaliknya. Oke. Di sini yang kelima adalah korelasi dan konsentrasi, yaitu guru mengkaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti reward dan punishment. Teman-teman paham reward itu apa? Apa? Hadiah. Oke, punishment itu apa? Hukuman. Oke. Ya, ada materi punishment dan hukuman. Kalau di behavioristik itu ada punishment dan hukuman. Itu sudah pasti, ya. Contohnya dikaitkan dengan pembelajaran di kehidupan sehari-hari adalah saat anak mendapatkan nilai bagus, itu dikasih reward, entah itu berupa pujian ataupun hadiah. Saat anak itu ada kemajuan, ya tidak harus berprestasi, kayak perubahan sikap ke arah yang lebih bagus, kayak si A yang tadinya telat, habis itu ada perubahan sikap, ternyata dia itu tidak telat, ya sehari itu tidak telat. Nah, itu bisa diberikan reward berupa pujian, penghargaan. Nah, bahasa-bahasa itu sangat berpengaruh untuk si siswa ini. Nah, dengan adanya pujian itu
akan membuat perilaku itu menetap. Minimal dia itu, oh saya ternyata diapresiasi sama bu guru. Ya, sama halnya dengan punishment ya. Punishment di sini bisa dikatakan dengan hukuman ya. Tetapi hukumannya ini adalah kalau anak-anak itu caranya salah satunya dengan cara menarik kesenangannya gitu. Jadi ada yang orang memberikan hukuman kan macam-macam ya Mbak. Ada hukuman fisik dan ada hukuman dengan cara lain. Kayak misalnya bukan hukuman fisik tetapi menarik semua kesenangannya. Itu bisa dijadikan alternatif hukuman gitu. Kayak misalnya karena si anak ini tidak sholat maghrib ataupun sholat isya ataupun lupa mengerjakan PR ya, lalu yang biasanya si anak ini pegang HP-nya ditarik. Nah, buat anak hal itu bisa menjadi hukuman gitu. Jadi di sini hukuman tidak selalu berdasarkan dengan fisik, tetapi bisa berupa menarik kesenangannya dia, menarik hobinya dia. Lalu di sini ada individualisme, perbedaan individu. Nah, dari sini guru juga harus mengetahui karakteristik serta didik ya. Dari mulai tipenya yang berbeda, kepribadiannya unik, metode belajarnya uniknya. Di sini juga guru harus memahami. Jadi antara anak yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Yang terakhir adalah kooperatif belajar kelompok dipimpin oleh guru. Nah, di kelas itu biasanya ada belajar kelompok. Belajar kelompok ini diharapkan sesama mahasiswa, sesama peserta didik itu bisa saling mengungkapkan pendapatnya, bisa saling sharing dari pengalamannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diberikan gitu. Jadi di situ ada sharing. Nah, guru ini sebagai fasilitator ya. Guru juga bisa melihat karakteristik lewat belajar kelompok. Biasanya kan belajar kelompok itu ada yang mengeluarkan pendapat, ada yang mencari solusi dan lain sebagainya. Nah, dari situ guru juga bisa memahami. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, Mbak, silakan. Pada faktor internal yang sudah saya catat tadi, kan ada faktor psikologis, Bu. Saya izin bertanya, bagaimana pembelajarannya pada anak berkebutuhan khusus? Oke. Terima kasih. Oke, dari pertanyaan Mbak Dinda tadi, apakah ada yang mau belajar menjawab? Oke, sebelumnya saya tanya dulu, anak berkebutuhan khusus itu apa? Oke, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang spesial ya. Jadi anak spesial, anak berkebutuhan khusus di sini banyak Mbak. Ada disleksia, juga itu ikutnya kesulitan belajar, ada motivasi rendah, ada disabilitas fisik, ada keterbelakangan mental dan lain sebagainya ya. Untuk metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu, metode pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak ya. Yang harus kalian ketahui, kebutuhan khusus adalah anak spesial. Metodenya, cara belajarnya itu tidak bisa disamakan dengan kita yang normal. Katakanlah sama-sama kebutuhan khusus, di situ kayak ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, itu pun harus melalui metode asesmen. Tunanetranya dia memang buta, benar-benar tidak bisa melihat seluruhnya, ataukah masih low vision, masih bisa sedikit melihat. Nah, itu juga metode belajarnya berbeda. Nah, nanti biasanya itu disesuaikan dengan kekhususannya, Mbak, gitu. Kekhususannya, nah biasanya nanti itu ada di SLB, gitu. Ya, kalau kita, alhamdulillah yang siswi-siswi yang biasa ya, yang tidak berkebutuhan khusus itu bisa dengan cara remedial yang biasanya kalian lakukan kalau nilainya jelek, ataupun les, ataupun pengayaan, ataupun apalah namanya. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus ini berbeda perlakuannya, materinya berbeda, diagnostiknya juga berbeda, jadi ini lebih detail dari teman-teman yang normal. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau sudah cukup, kesimpulannya belajar dan pembelajaran itu kaitannya itu antara murid dengan guru itu saling berkaitan ya. Di situ ada faktor eksternal, faktor internal ya.
Dan pembelajaran ini juga bisa diaplikasikan di lingkungan-lingkungan sekitarnya dari apa yang kalian dapatkan di mata kuliah ini. Kayak misalnya kalian mau mengajari hitung-hitungan adik kalian, anak SD. Itu kan nggak mungkin karena kayak menalarnya itu kan masih belum bisa berfungsi dengan maksimal. Jadi biasanya anak SD itu dikasih alat bantu. Nah, itu kalian juga bisa berfungsi sebagai guru, mediator berfungsi sebagai fasilitator adik kalian. Tambah-tambahan hitungan. Nah, itu nanti pakainya bisa tangan, bisa lidi atau apapun gitu. Jadi pesan saya hari ini, teman-teman tetap semangat untuk belajar, entah itu belajar hal apapun terlepas dari kuliah psikologi ini ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya tutup, saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah silakan kalian mencari jurnal. Nah, nanti dari jurnal itu silakan kalian di breakdown sesuai dengan materi hari ini ya. Tentunya jurnal yang berhubungan dengan psikologi pendidikan. Temanya hari ini adalah belajar dan pembelajaran. Jurnal yang kalian dapatkan itu pembelajarannya itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti tugas itu dikumpulkan di minggu depan. Apakah ada pertanyaan lagi mengenai tugas yang saya berikan? Oke, kalau tidak ada, sebelum saya menutup materi hari ini, saya punya pesan buat teman-teman ya. Jadi, teman-teman jangan lelah untuk belajar. Saat teman-teman belajar hal apapun, entah itu belajar psikologi, belajar yang ada di sekitar lingkungan, seandainya kalian gagal, itu jangan putus asa. Jadikan kegagalan itu adalah sebagai pembelajaran ya. Dari belajar gagal, kalian bisa menemukan solusi. Itu aja pesan dari saya. Tetap semangat dan mudah-mudahan nanti pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di kedepannya. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.